Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012. Nah, ini apakah ada tekanan politik dalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Muhaimin? Kami akan coba bahas pagi ini bersama narasumber Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat pagi, Bang Adi. Selamat pagi, Lia, Dea. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama KJ. Langsung saja, apakah Anda melihat ada unsur politis dalam penanganan kasus ini, apalagi menjelang Pilpres setelah diumumkan begitu? Ya, pertama, secara prinsip kita itu tidak boleh mencampur adukan antara urusan politik dengan urusan hukum ya, karena ini adalah dua ranah hal yang berbeda yang mestinya dibedakan satu sama yang lainnya. Yang kedua, memang sangat sulit untuk tidak mengatakan ada nuansa politik ya dari pemanggilan Muhaimin Iskandar. Minimal kalau kita melihat pembicaraan-pembicaraan publik di media sosial ataupun di media-media yang lainnya, memang pemanggilan Caimin ini kan terkesan cukup janggal dan ada nuansa politiknya, mengingat kasus ini adalah kasus lama yang saya kira sudah lebih dari 10 tahun dan baru dibicarakan hari ini, baru mau dituntaskan hari ini. Oleh karena itu, publik kan bertanya-tanya, kenapa tidak dari dulu saja soal korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan ini dituntaskan setuntas-tuntasnya. Kenapa Muhaimin Iskandar itu justru dipanggil setelah menyatakan diri siap sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Oleh karena itu, kalau ditanya apakah ini ada muatan politik, apakah ini ada intervensi politik, kalau saya menggunakan perspektif publik, tentu persepsi itu kuat. Tentu keyakinan-keyakinan publik itu kuat bahwa ini ada kaitannya dengan Muhaimin yang siap ingin bertanding di 2024 ya. Ya, Bang Adi, tadi Anda menyebut bahwa persepsi publik ini kuat bahwa ada unsur politis ya, diduga ada unsur politis. Sejauh mana kasus hukum ini meskipun Caimin hanya diperiksa sebagai saksi, sejauh mana ini bisa memengaruhi tingkat keterpilihan dari seorang bakal calon wakil presiden? Ya, saya kira dua hal ya. Pertama, memang kalau kita bicara angka-angka statistik, elektabilitas Muhaimin Iskandar itu kan memang tidak terlampau muncul secara signifikan. Hanya di kisaran angka 1-2%. Jadi tanpa ada isu yang terkait dengan pemanggilan Muhaimin Iskandar ke KPK sekalipun, Gus Muhaimin belum mendapatkan posisi yang cukup strategis ya terkait dengan elektabilitasnya. Nah, yang kedua, pemanggilan KPK ini tentu akan semakin membuat jadi beban bagi Muhaimin Iskandar sebagai sosok yang akan maju di 2024. Ini akan jadi beban, ini akan jadi dalam tanda kutip catatan-catatan yang diingat oleh publik bahwa Muhaimin Iskandar itu adalah sosok yang dikaitkan dengan pemeriksaannya di KPK per hari ini ya. Oleh karena itu tentu berat bagi Muhaimin Iskandar untuk melakukan kerja-kerja politik yang cukup simultan terkait dengan upaya untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024. Karena apapun judulnya, Mbak Lia dan Mbak Dea, politik itu kan soal persepsi, politik itu kan soal bagaimana pendapat orang, politik itu soal bagaimana keyakinan-keyakinan orang gitu ya. Oleh karena itu, ini tentu akan menjadi catatan penting bagi pemilih ya untuk pasangan Anies dan Caimin tentu saja, karena Muhaimin ini diperiksa hari ini yang tentu saja itu akan menjadi catatan yang cukup penting bagi pemilih di Indonesia. Jadi bagi Muhaimin Iskandar tentu jalanan yang harus dilalui cukup berliku dan cukup mendaki. Satu sisi harus berkaitan dengan kasus hukum korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan yang sempat dipimpinnya 11 tahun yang lalu, tapi pada sisi yang bersamaan Gus Muhaimin ini juga harus berurusan dengan kerja-kerja politik, meyakinkan para pemilihnya, meyakinkan publik, meyakinkan para pemilih supaya untuk datang ke TPS memilih Muhaimin Iskandar yang berpasangan dengan Anies Baswedan di 2024 yang akan datang. Itu yang saya sebut sebagai dua beban politik yang tentu saja tidak mudah bagi Muhaimin yang harus dihadapi secara persamaan sampai hari ini. Baik, terkait Anda katakan bahwa ini berat, jalannya berliku begitu bagi Caimin. Lalu bagaimana Anda memandang momentum pemeriksaan ini dan bagaimana KPK bisa membantah persepsi bahwa ada unsur politis di balik ini? Ya, bagi saya sederhana, karena ini sudah terlanjur oleh KPK diperiksa Muhaimin Iskandar meski sebagai saksi, kita tinggal tunggu. Kalau hasil pemeriksaannya misalnya Muhaimin dinyatakan tidak bersalah, saya kira ini akan jadi momentum bagi Muhaimin Iskandar supaya kasus hukum yang dianggap melibatkan dirinya sebagai saksi itu selesai dan clear.
Artinya Caimin bisa membangun momentum kembali bahwa Caimin adalah seorang politisi, seorang calon yang cukup clear dan bersih dan tidak ada urusan-urusan apapun yang terkait dengan korupsi. Jadi ada faedahnya juga ini Mbak sebenarnya pemanggilannya. Tentu publik berharap gitu ya supaya kasus hukum ini clear dan tuntas, supaya tak ada lagi beban-beban yang selalu melekat pada Muhaimin Iskandar. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau pemanggilan Muhaimin Iskandar hari ini itu ditingkatkan misalnya, semakin diselidiki dan semakin diintensifkan untuk dituntaskan kasus korupsinya, tentu ini akan jadi itu tadi akan jadi beban gitu ya, akan jadi persoalan-persoalan yang relatif akan mengganggu kinerja dan konsolidasi politik yang nantinya akan dilakukan oleh Muhaimin Iskandar. Apapun judulnya, kita itu semua sudah memasuki tahun politik. Mestinya Muhaimin Iskandar itu sibuk melakukan kerja-kerja sosialisasi politik supaya tingkat elektabilitasnya naik secara signifikan. Tapi Baik. pada saat yang bersamaan, ya Gus Muhaimin juga harus berurusan dengan KPK meski sampai hari ini statusnya hanya sebatas saksi gitu ya. Tapi publik berharap dengan pemanggilan ini semua persoalan Muhaimin Iskandar terkait dengan pemanggilannya hari ini itu clear dan tuntas Baik. supaya tidak ada lagi anasir-anasir dan dugaan-dugaan bahwa politik seringkali gitu ya menunggangi persoalan hukum untuk mengintervensi proses politik elektoral. Baik, menarik ya perbincangan. Namun ini ada kendala waktu. Kita akan coba nanti dalami di lain Kita tunggu waktu episode selanjutnya begitu ya. Terima kasih ya, Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Sama-sama. Parameter Politik Iya. Indonesia sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today.